Halo guys, balik lagi dengan Anda di sini. Jadi setelah sebelumnya KZ S1 itu sudah lulus ya, sudah sarjana, sudah S1, dan akhirnya sekarang dia lanjut sekolah di S2. Setelah dia S2, apakah kualitasnya bagus seperti dia waktu di sekolah di S1? Kita akan sidang dia dan tes di video kali ini guys. So pastiin lu nonton video ini sampai habis. Check it out. Oke, jadi si KZ S2 ini itu gue beli di harga sekitar 400 ribuan ya. Dan ini harganya masih cukup menarik ya. Tidak terlalu jauh dengan KZ series yang pertama. Nah, KZ S2 ini hadir dengan chipset terbaru dari Realtek untuk Bluetooth-nya. Chipsetnya 8763 dan dia sudah membawa IPX5, artinya tahan cipratan air. Dan drivernya cukup besar nih guys untuk harga segini, 7 mm. Tapi ada yang mungkin sebagian orang tidak suka nih guys, karena kodeknya cuma support AAC dan nggak support aptX. Apa kalian kecewa kalau dia nggak support aptX ya guys? Menurut gua nggak masalah guys, ini nggak punya aptX ya, karena selama musik yang kita denger itu adalah streaming musik yang banyak orang pakai seperti YouTube Music, Apple Music, Spotify ya, itu bakal baik-baik aja guys. Kenapa? Karena mereka juga pakai kodeknya AAC guys. Apalagi kalau lu misalnya pakai iOS atau Mac, nah itu juga nggak masalah. Mungkin akan masalah kalau lu butuh latensi yang sangat low ya, dan lu punya shorts yang baik ya untuk di aptX. Karena bukan tanpa sebab nih guys ya, mungkin ya, karena kan kita tahu ya, aptX itu punya license-nya dari si Qualcomm ya. Artinya kalau ada orang mau pakai license aptX ini, artinya dia mungkin harus bayar lebih ke si Qualcomm ya. Nah, kalau misalnya karena nggak pakai aptX harganya lebih murah, gue sih oke-oke aja guys. Dan gue lebih suka yang begini, lebih murah. Karena mungkin kalau dia ada aptX mungkin jadi lebih mahal ya guys ya. Nah, lanjut pakai penjualannya, kita dapat earbud cadangan dan kabel USB Type-C, juga mendapat buku manual. Nah, case dari TWS ini sebenarnya bentuknya persegi panjang dan lumayan besar. Warnanya black dan modelnya nggak glossy seperti sebelumnya. Sayangnya itu tulisan yang besar banget nih guys, KZ Acoustic. Kalau gue pribadi sih nggak suka ya. Menurut gue sih jadi feel-nya sedikit lebih cheap ya dibandingkan sebelumnya. Nah, bagian bawahnya ada port USB Type-C. Dan yang bikin gue bingung, kenapa ini ada di bawah ya? Nanti akan gue jelasin kenapa. Baterai case-nya punya 4000 mAh dan si TWS sendiri punya 40 mAh. Model dibukanya itu secara portrait. Sekilas, TWS ini mirip dengan versi sebelumnya ya. Namun ternyata dia itu berbeda loh. Bagian touchpad-nya berbahan matte dengan simbol KZ di atasnya. Berbeda dengan versi sebelumnya. Nah, yang ini menurut gue terlihat lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Gue suka yang ini ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan S1 dia, TWS itu lebih kecil dan dengan desain yang sedikit berbeda. Karena gue penasaran, jadi gue masukin coba case-nya dari TWS yang lain ya. Ternyata tetap nggak bisa. Untuk mikrofonnya memang cukup baik ya. Terasa cukup ngebas. Lebih baik kalian yang menilai ya, gimana kualitasnya nih. Halo. Ya. Sedang coba speaker dan mikrofon dari KZ S2, gimana suaranya guys? Suaranya kayak terlalu bergema gitu deh. Gede banget gitu suaranya. Terlalu bass ya? Iya, bass banget. Masih ngebas, seberapa ngebas? Tapi jelas nggak suaranya? Suaranya jelas, cuma kayak apa ya? 1 sampai 10 kejelasannya berapa? Jelas sih 9. Nah, terus gimana nih tentang kualitas audionya? Tentu kita berharap lebih baik dong dari versi sebelumnya. Nah, jadi kualitas audionya yes, lebih baik. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan versi yang S1 atau S1D ya, ini tuh terasa signifikan banget terasa perbedaannya dan lebih baik. Pertama, bassnya lebih powerful ya, dan powernya lebih besar. Memang sih sedikit agak moody ya, karena memang gue sebelumnya sedang tes dan pakai audio tekniknya yang harganya sejutaan ya guys ya. Kalau lu bisa lihat videonya di atas. Jadi gue perlu adjust lagi untuk biasa di harga yang ranknya 400 ribuan ya. Seperti KZ yang ini, True Capsule, sama Edifier ya guys ya. Nah, setelah gue terbiasa dan gue coba ini berhari-hari dan gue compare dengan yang tadi, memang KZ ini di antara yang itu yang bassnya paling bagus ya guys ya. Dan untuk high frekuensinya memang sedikit pecah kalau lu pakai dia volumenya di atas 80%. Jadi gue biasanya gue stay di 50-70% aja. Tapi kadang ada orang yang pengen dengerin musik gede banget kan, jedak-jeduk ya. Nah, saran gue kalau lu nggak pengen denger yang pecah, lu coba atur equalizernya. Cari apps yang punya EQ ya. Atur ke desain mode klasik atau ke middle. Jadi lu cukup turunin high frekuensinya. Gue pribadi sih kalau begini lebih baik ya. Atau kalau menurut kalian bassnya sedikit moody dan tidak terlalu bulat, coba ke mode middle. Soundstage-nya juga cukup baik. Bahkan terasa lebih baik jika kalian dengerin ini di source AAC seperti yang gue bilang sebelumnya, dimana kodek yang sesuai dengan TWS ini, seperti di iOS, YouTube Music, dan kawan-kawannya. Jadi rasanya nyari seperti earpods bawaan Apple ya guys ya, tapi dengan bass yang cukup besar loh.
Nah ketika pakai ini di Android gue ya, yang di Mi 10 5 ya, gue dapat warning bahwa kodek AAC mungkin fail di handphone ini dan dia akan default dirubah ke SBC. Tapi ketika gue pakai di iOS dan di Android yang lain, nah ini nggak muncul guys. Nah untuk main game di TWS ini ya, gue nggak ngerti bagian orang ini mengklaim ini TWS yang gaming ya. Padahal setelah gue main itu ternyata dia ada delay, terasa 0,4 sampai 0,5. Tapi dia ada mode performance mode atau mode gaming. Jadi kalian cukup tap 3 kali, maka nanti akan berubah ke mode gaming. Nah setelah itu baru deh keren banget untuk main game. Nyaris zero delay, keren. Tapi udah bikin bingung ya, kenapa perlu mode ini ya? Kenapa nggak dari awal aja itu langsung performance mode atau gaming mode? Kenapa defaultnya off? Hasil temen gue sih ya, performance modenya mungkin ya bikin baterai bakal lebih cepat habis. Dan memang kalau dipakai dengan musik, nggak ada perubahan yang signifikan ketika kita pakai mode performance ya, atau mode gaming. Kualitas audionya sama aja. Tapi gue malah menemukan noise loh ketika gue pakai mode performance untuk dengerin musik. Jadi mungkin ini alasan mereka bikin mode on dan off di performance ya. Jadi kalian yang menentukan nih, kalau mau dengerin musik lebih baik pakai yang performance-nya off atau gamingnya off. Kalau kalian mau main game, kita rubah aja ke mode gaming ya dengan tap 3 kali. Jadi guys, overall menurut gua itu lumayan asik ya pakai KZ yang ini ya. Dengan harga segini kita punya mode performance yang gaming yang hampir zero delay. Buat kalian yang nyari gaming TWS sih dengan harga yang budget dan punya kualitas audio yang oke, jedak-jeduknya mantap. Jadi menurut gue ini di best price ya, di harga 400 ribuan ya guys ya sejauh ini. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan si TWS yang sebelumnya dia terlihat lebih besar ya, dan dia punya baterai 16-18 jam ya. Dan ini guys, salah satu kenapa gue bingung kenapa dia TWS yang ada di bawah ya, karena ketika dicas, jadi kita nggak bisa berdiri, jadi dia harus modelnya jadi tiduran ya atau miring ya. Gue bingung, padahal itu desain dari si versi sebelumnya itu lebih bagus ya, dari di belakang, jadi kita bisa stay di sini gitu ya. Aneh sih menurut gue, dia nggak mikirin ini apa. Oke, jadi menurut gue overall oke banget ya guys ya. Kalau ada hal yang ingin lu sampaikan atau nggak lu ingin tanyain, lu boleh komen di bawah, atau lu punya pendapat tentang TWS ini kalau lu udah pakai gimana menurut kalian. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.